Hai semua, berbicara soal serba-serbi digital dan internet, apakah kalian tahu bagaimana cara untuk menjaga data pribadi kita agar terhindar dari tindakan tidak bertanggung jawab atau yang sering disebut sebagai kejahatan cyber? Yuk kita cari tahu sama-sama. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara untuk menjaga data pribadi kita, terlebih dahulu kita mengetahui tentang apa itu masyarakat digital. Masyarakat terbentuk karena adanya interaksi yang terjadi di antara individu. Sedangkan masyarakat digital hadir akibat dari adanya penggunaan teknologi digital dan penggunaan internet yang begitu masif di kalangan masyarakat. Kita sebagai pengguna teknologi ini merupakan bagian dari masyarakat digital, di mana kita dapat memperoleh dan mencari informasi yang kita inginkan, melakukan komunikasi jarak jauh, melakukan transaksi pembayaran, dan lain sebagainya. Masyarakat digital juga dapat disebut sebagai masyarakat jejaring, yaitu ketika mereka dapat berjejaring dengan memanfaatkan media sosial dan juga koneksi internet. Teknologi digital menjadi sarana penunjang bagi masyarakat untuk dapat lebih produktif dan efisien dalam melakukan suatu kegiatan. Sebagai masyarakat yang hidup di tengah masifnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, tiap manusia memiliki hak digital yang mampu menjamin para penggunanya untuk dapat mengakses, menggunakan, dan menyebarluaskan konten media di ruang publik. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan juga hak untuk merasa aman. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas mengenai hak untuk merasa aman, khususnya bagaimana kita dapat melindungi data pribadi kita ketika kita berselancar dalam dunia digital. Dengan ini, masyarakat diharapkan dapat terbebas dari kejahatan daring, mampu menghargai hak orang lain, tidak merusak reputasi orang lain, mampu memanfaatkan teknologi digital dengan baik, serta dapat mengunggah konten dengan bertanggung jawab. Kalau begitu, mengapa menjaga data pribadi di media digital itu penting? Ketika masyarakat ikut berpartisipasi dalam dunia digital, mereka perlu untuk menjaga data pribadi mereka masing-masing dengan cerdas dan bertanggung jawab. Karena belum semua negara di dunia, termasuk Indonesia, mempunyai regulasi atau pengaturan dalam perlindungan data pribadi. Padahal, perlindungan data pribadi menjadi hal yang cukup penting supaya hak warga negara di dunia digital dapat terjamin aspek hukumnya. Kita sebagai pengguna aktif media digital sejatinya harus memiliki kesadaran untuk dapat menjaga data pribadi kita. Karena tindakan kejahatan semakin beragam bentuknya dan tidak dapat dihindarkan. Data pribadi yang diretas merupakan contoh ancaman keamanan digital yang dapat membuat identitas dan data pribadi kita yang lainnya bisa dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh pihak lain untuk beragam kepentingan yang bisa jadi merugikan kita. Padahal, penggunaan platform digital dan aplikasi online lainnya saat ini sedang masif digunakan, mengingat pandemi COVID-19 memaksa kita untuk menggunakan media digital sebagai alternatif untuk penunjang aktivitas di rumah. Penggunaan internet ini sangat melonjak. Begitu pula dengan kasus kejahatan cyber yang turut mengalami peningkatan akibat kurangnya literasi digital masyarakat. Kira-kira data pribadi itu apa sih? Yuk kita menuju ke penjelasan berikutnya untuk mengetahui tentang data pribadi. Data pribadi merupakan data yang terdapat dalam dunia digital, yang berupa identitas, simbol, huruf, atau angka penanda seseorang yang bersifat pribadi, dan juga bisa mencakup hal-hal penting lainnya,
seperti misalnya KTP, ijazah, berbagai sertifikat, dan juga nomor rekening. Lalu, juga bisa mencangkup kondisi kita masing-masing, seperti posisi keuangan, pekerjaan, pendidikan, keluarga, hingga catatan kesehatan. Data pribadi terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu data pribadi umum. Data pribadi umum meliputi nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, tanggal lahir, pekerjaan, alamat rumah, email, dan juga nomor telepon. Sedangkan yang kedua adalah data pribadi khusus. Data pribadi khusus meliputi data kesehatan, genetika, keuangan, etnis, preferensi seksual, pandangan politik, data keuangan, hingga data kesehatan. Kedua data pribadi tersebut biasanya dikaitkan dengan platform digital, alamat surel elektronik, alamat internet protokol atau IP, nomor telepon genggam, dan data lokasi peta. Kemudian, kita juga perlu mengenal jenis identitas yang terbagi menjadi dua, yaitu identitas terlihat dan identitas tidak terlihat. Identitas terlihat biasanya tercantum dalam akun media sosial dan dapat dilihat oleh pengguna lainnya, seperti misalnya nama akun, foto profil, deskripsi pengguna, dan identitas lainnya. Sedangkan identitas tak terlihat meliputi password dan one-time password yang hanya diketahui oleh pengguna itu sendiri. Lalu bagaimana sih cara yang tepat agar data-data pribadi kita di media digital dapat tersimpan dengan aman, jauh dari kebocoran data, dan terhindar dari segala bentuk kejahatan cyber? Berikut ini adalah cara menjaga data pribadi kita. Pertama, kita menggunakan password yang sulit atau unik, dan hindari untuk menggunakan password yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir, nama pasangan, nama sekolah, dan lain-lain. Setiap akun yang kita miliki diusahakan menggunakan password yang berbeda-beda. Hal ini sebagai antisipasi jika akun lainnya telah diretas. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan keamanan akun kita dengan melakukan pergantian password secara berkala. Tentu saja kita juga harus mengingat password apa yang telah kita buat. Namun jangan sampai password yang kita tuliskan di secari kertas untuk diingat diletakkan ke dalam dompet kita ya. Yang kedua, jangan menggunakan WiFi sembarangan. Terlebih ketika kita berada di ruang publik dengan adanya akses WiFi gratis, yang kemudian digunakan untuk mengakses akun yang berisikan data sensitif. Itu dapat sangat membahayakan data kita. Perlu diingat bahwa kita harus selalu memastikan keamanan jaringan internet yang sedang kita gunakan. Cara yang ketiga, jangan pernah membagikan kode one-time password atau OTP kepada siapapun. Sekalipun itu menggunakan beragam alasan untuk meminta kode, sebaiknya kita tetap tidak memberikannya. Kode ini merupakan pintu masuk bagi seseorang untuk dapat mengakses suatu akun dalam aplikasi yang biasanya dikirim melalui SMS oleh pihak platform digital tersebut dan hanya dapat digunakan sekali pakai. Misalnya ketika kita ingin mengganti password maka memerlukan kode OTP. Selain itu, kode ini juga digunakan untuk melakukan transaksi secara online. Sehingga ada baiknya bila OTP hanya boleh diketahui oleh kita sendiri sebagai pemilik akun, bahkan tidak boleh sembarang dibagikan oleh pihak yang mengirimkan kode OTP tersebut. Yang keempat, kita perlu memperhatikan alamat URL kita jika sedang mengakses sesuatu di media digital, dan perlu untuk mengecek kebenaran suatu informasi yang telah kita dapatkan. Kita harus memperhatikan dan lebih berhati-hati untuk mengakses link yang kita terima. Perlu diingat bahwa kita harus selektif dalam mengunduh dan mengakses suatu aplikasi. Cara yang kelima, sebagai pengguna platform digital, sebaiknya kita tidak sembarangan untuk membagikan data pribadi kepada pihak lain, dan juga kita tidak
perlu membagikan data pribadi kita ke ranah publik. Sebab jika data kita telah jatuh ke tangan orang lain, maka berpotensi untuk disalahgunakan. Selanjutnya, jangan mudah percaya dengan rayuan teman yang baru kita kenal atau hanya sebatas kenal melalui media sosial, terutama jika telah menyangkut hal-hal pribadi. Kita sebagai masyarakat di era digital harus lebih berhati-hati dalam menggunakan data pribadi kita untuk berbagai kepentingan. Dunia digital tidak memberikan batasan terhadap relasi atau jaringan kepada pengguna lainnya. Maka dari itu, kita harus sadar untuk tetap selektif ketika berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian, jangan pernah membagikan foto KTP atau foto selfie yang sedang membawa KTP secara sembarangan. Karena kedua foto ini biasanya termasuk dalam langkah-langkah untuk melakukan verifikasi dalam suatu aplikasi, misalnya saja aplikasi pinjaman online. Ketika kita diminta untuk melakukan foto selfie dengan membawa KTP, maka sebaiknya kita memastikan terlebih dahulu apakah pihak yang membutuhkan foto tersebut merupakan pihak yang dapat dipercaya dan dapat bertanggung jawab. Cara yang terakhir adalah jangan membagikan kode CVC atau Card Verification Code dan juga nomor ATM. Kode CVC ini biasanya terletak pada bagian belakang kartu debit dan kartu kredit. Kode ini biasanya digunakan untuk melakukan transaksi online. Sedangkan nomor ATM banyak digunakan untuk menggunakan aplikasi finansial sehingga dapat dibagikan kepada pihak yang terpercaya. Media digital sejatinya memberikan kita banyak keuntungan untuk dapat dimanfaatkan guna pemenuhan hidup manusia, seperti mengembangkan usaha, mencari pekerjaan, memperoleh informasi, mempermudah kegiatan transaksi, meningkatkan partisipasi politik, dan lain sebagainya. Dari poin-poin penjelasan tentang menjaga data pribadi yang telah dijelaskan sebelumnya, ada kalanya kita memang harus membagikan data-data pribadi kita ataupun data diri kita untuk diunggah sebagai syarat pendaftaran, seperti misalnya selfie dengan membawa KTP saat melakukan suatu verifikasi aplikasi pembayaran online. Atau mungkin ketika kita harus mencantumkan identitas kita untuk membuat akun di media sosial, baik itu akun untuk komunikasi, hingga akun untuk dapat mendaftar menjadi mitra kerja perusahaan startup yang dewasa ini berkembang pesat dan mampu membantu UMKM di Indonesia. Kita harus selektif dan selalu mengecek kebenaran dari informasi yang kita dapatkan. Tidak lupa, kita wajib melindungi data pribadi kita agar tidak terancam oleh beragam kejahatan cyber.